welcome Seleb2 TV, Seleb Kepo bareng sama aku Onik. Dan kali ini buat kamu yang udah subscribe, like, dan komen and share video Seleb2 TV, thank you ya. Yang belum ikutan sekarang juga deh subscribe channelnya Seleb2 TV biar makin kekinian. Next geng, masuk ke part yang ini kita bakal bikin kalian makin gemes karena kita bakal bahas kisah cinta Kak Omar yang sempat bikin sedih waktu SMA. Kepo kan? Yuk kita kepoin bareng only on Seleb2 TV. Pengalaman cinta Kak Omar yang paling bikin Kak Omar sedih pernah nggak sih ngalamin? Sedih banget, karena kan orang mikir sama Daniel ganteng, bisa nggak sih dia sedih karena cinta? Bisa nggak sih? Pernah pastinya ya, setiap orang tuh pasti pernah. Ya aku sih nggak pernah Kak. Pernah, tapi kayak nggak perlu dibahas ya karena Umur nanti berarti bisa. kelas berapa? Waktu itu SMA kelas 3. SMA kelas 3? Iya. Itu sedih banget. Sedih banget buat gue. Kepo deh, Iya, putusan ya Kak ya? Kenapa? Kan nggak sebut namanya, putus atau gimana? Bukan putus sih, itu jatuhnya baru deket terus nggak jadi. Oh, baru deket terus nggak jadi. Kamu rugi banget sekarang Omar Daniel siapa ini? Kamu bener-bener rugi banget gitu kan? Nah itu dia deh gengs, pengalamannya cinta Kak Omar yang sempat bikin sedih banget katanya. Next gengs, ini beralih ke fashionnya Kak Omar. Soal rambutnya Kak Omar ternyata sempat bikin ayahnya tuh kaget karena lama gak ketemu Kak Omar. Kira-kira Kak Omar berani gak ya kalau dia harus potong rambut? Kepo kan? Yuk kita kepoin bareng only on Seleb2 TV. Mau sampai kapan rambut gondrong Kak Omar? Sampai bosan. Sampai bosan, berarti 3 tahun belum bosan ya Kak? Kayak Belum. masih gini deh orang saya. Pernah lebih panjang daripada ini benar. Ini Cuman dipotong karena perannya kayak gimana? enggak, karena emang muka aneh kalau dipanjang lagi. Dan Lebih waktu itu kurus sempat, gitu ya? nah waktu itu sempat kayak agak lama nggak ketemu papa, terus ketemu lagi. Papa ketemu itu kayak kita papa dia. Gitu lihat muka, lihat penampilan gue, rambut gondrong banget, terus kayak papa gue bisik-bisik gitu sama kakak gue. Terus oke lah gue potong rambut. Emang gue nya sendiri emang risih. Jadi nggak sih kalau potong rambut Kak, kalau misalkan sekarang enggak apa? Untuk apa dulu? Oh, enggak, untuk Kalau apa? memang itu mood gue pengen potong rambut, gue udah bosen gondrong, itu oke gue potong sekarang. Nggak masalah, nggak takut, nggak kenapa-napa. Kecuali kalau udah di kontrak tertulis bahwa Omar nggak boleh berubah gaya ya. Berarti kalau misalkan bisa kamu balik dong apa namanya nggak gondrong lagi, nggak masalah kalau misalkan tuh bukan kontrak gitu ya. Bukan cuma ada kontrak, tapi kalau mood saya sudah bosen di gondrong. Takut nggak sih kan jadi nggak ganteng kalau nggak gondrong? Kan rambut salah satu yang bikin pede tadi kan. Benar. Kalau misalkan rambut dipotong, kira-kira takut nggak jadi nggak ganteng? Enggak juga sih, cuman mungkin emang harus pelan-pelan biar orang nggak kaget catnya. Gue sendiri juga bisa kaget kalau gue ngacat dulu rambut gue pendek, jadi mungkin butuh pelan-pelan jadi kayak pendek, terus agak panjang dikit, terus baru pendek. Nggak bisa. Oke gengs, jadi buat kalian yang suka titip pertanyaan, berarti nggak Kak Omar kalau misalkan harus potong rambut? Udah ditanyain ya. Next kita bakal kepoin tentang perubahan positif yang dialami Kak Omar. Kira-kira apa aja ya? Kepo kan? Yuk kita kepoin. Perubahan positif, Perubahan hidup, perubahan positif gitu. perubahan hidup, lebih bisa mengontrol pengeluaran, lebih dewasa. Oh justru lebih bisa mengontrol pengeluaran ya dalam Iya, pendapatan betul. ini ya? Betul. Justru lebih bisa mengontrol pengeluaran karena kita mulai berpikir ke depan. Tadinya kan kita apa yang gue mau gue beli, apa yang gue ini gue ambil gitu Oh kan. boros sebelumnya ya? Iya. Boros banget. Ya bisa dibilang itu, terus juga pakai uang orang tua, terus kayak yang saya enakin sendiri kan gitu. Kalau sekarang kita pakai uang sendiri dan kita menghargai, appreciate apa yang diri kita sendiri atas apa yang kita kerjakan, jadi ya lebih kontrol pengeluaran, itu segi positifnya. Terus apa ya, kalau secara acting dari dulu sama sekarang merasa lebih bisa mencintai acting, bisa lebih paham dalam belajar acting, merasa lebih, tadinya awalnya masih kalau melihat episode 1 Anugerah Cinta merasa kaku banget, tapi sekarang udah mulai Luas lah ya. luas, tapi ya tetap masih butuh banyak belajar ya, itu sih hal positif. Ya semoga makin positif aja ya Kakak Omar. Nextnya nih gengs, buat kalian yang sering banget titip pertanyaan soal kacamata ya, yang suka dipakai Kak Omar di hampir setiap penampilannya, kita bakal bahas yang ini. Kepo kan? Yuk kita kepoin bareng. Kacamata tuh wajib banget nggak sih kan di luar? Di luar acting wajib karena minus beneran sih emang. Iya sih aku lihat kamu di fitness sama kacamata juga sih. Iya. Emang Minus kamu beneran. akan memilih kacamata pas software biar Kalau softline tuh membahayakan ya dan ngeri juga. Jadi mungkin kecuali operasi lasik itu mungkin operasi lasik. berarti akan tetap pakai kacamata ya Kak? Enggak, mungkin akan operasi lasik. Oh operasi lasik itu ini kayak gimana sih Kak, kondisinya? -3 Kanan kiri? kanan kiri.
kanan kiri 3 tiga dua-duanya gitu. Kanan kiri 3 dan kebetulan gue suka adventure dan gue berencana kalau sampai ada break gue pengen bener-bener pelosok-pelosok, gue mau jalan mulu, gue nggak mau di rumah pokoknya gitu. Gue mau jalan terus dan kacamata itu cukup mengganggu. Kalau misalkan kita mau diving, mau apa naik gunung gitu-gitu itu pasti mengganggu. Jadi udah kepikiran ke arah sana buat logistik. Alright gengs, sudah ditanyain ya. Nextnya ini bikin kita penasaran banget nih. Secara tim Salto TV akan tanya gimana sih caranya Kak Omar yang sibuk syuting harus bisa menemukan pasangannya nanti. Kepo kan sama caranya Kak Omar? Yuk kita kepain bareng. Nah ini kan waktu kayaknya bisa dibilang padat banget ya kayak. Terus katanya kalau misalkan ada ya cocok bisa jalanin gitu. Adanya nanti gimana lewat teman atau dia kayak Georgina menemukan Angela lewat explore Instagram. Tahu gak sih soalnya? Tahu dia nemuin lewat explore Instagram. Apa ya? Dalam hal apa nih? Nggak menemukan perempuannya nanti gimana? Oh. Kan sibuk padat banget dari pagi sampai gini jam satu. Nah, iya itu dia. Pernah curhat sama kakak juga soal itu dan pasti ada jalannya sih. Tapi kan Dan berusaha juga. Benar perlu usaha. Cuman biasanya apa ya? Dikenalin dari teman, kan kita nggak sesibuk gitu juga ya. Maksudnya masih ada waktu ketemu sama teman, pasti ada yang dikenalin teman sama orang baru. Atau mungkin dari sosial media juga banyak banget orang zaman sekarang dari sosial media. Dan itu nggak masalah, jadi ya dari cara manapun masih banyak cara. Tapi udah ada yang dilakukan apa masih ya udah kalau Ada yang dilakukan, cuman memang secret lagi nih jangan-jangan. Ya nggak juga sih, Ya, maksudnya jadi apa ya? siapa tahu kan nanti terbuka gitu kan. Kenapa kamu di sini garuk-garuk? Maksud kamu apa? Nggak, maksudnya apa ya? Karena itu kan memang tergantung si cewek juga ya. Maksudnya kalau saya nggak semua cewek bisa menerima jadwal kita, nggak semua cewek itu bisa memahami acting kita gitu. Kita kan juga acting sama orang lain dan lain-lain, jadi ya nggak semudah itu sebenarnya. Mak, ada yang nge-DM ke saya, tapi kenapa kamu nggak sama Kak Ibiel aja? Jawabannya Kenapa nggak sama Kak Ibiel aja? kan kemarin waktu itu Indonesia kan udah punya pacar, beda gue juga. Nah, Kak Ibiel ini kan dia Michelle tapi udah lama katanya udah keyakinan kan Sama siapa? Michelle lah Sama siapa? Kauman Sama. oh sama Ya. nah udah punya pacar kan sama Kak Ibiel aja sama-sama gitu. Nggak apa-apa ya, seperti biasa akan ditahan dulu nih gengs. Kasih kesempatan buat para gengs lain yang belum ikutan subscribe Selebtop TV. Biar makin kekinian buruan subscribe. Karena di part berikutnya nih gengs, kita bakal kasih challenge buat Kakak Omar. Challenge-nya apa? Makanya ditunggu part berikutnya sama aku Onyx. See you next time. Bye-bye. Susah karena dua-duanya. Jadi tapi mau diri loh Jin. Apa jawabannya? Oh aku nggak pernah tahu. Kita fans apa harusnya? Oke gengsi, jangan lupa nonton Selebtop TV. Ada gue Omar Daniel. Pokoknya tontonin dan pantengin terus. Jangan lupa buat lo semua like, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya And share and share di semuanya semua sosial media. Thank you.